Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kemal di channel Garut Edan. Edankeun pokoknya. Di sini saya akan membahas alat-alat apa saja yang dibawa untuk touring, yang wajib. Ini mah yang wajib dibawa untuk touring. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah menonton video ini. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, share, and comment. Dan kita akan lanjut kepada pembahasan yang akan dibahas, yaitu alat-alat apa saja yang wajib dibawa untuk touring. Yang ke satu, ya pastilah anak Vespa tahu yang wajib dibawa untuk touring, yaitu kunci busi. Ya, kunci busi itu gunanya untuk membuka busi. Ya udah pasti itu membuka busi. Dan yang kedua, obeng gunanya untuk bisa untuk settingnya karbu, setting spuyer, dan banyak lah. Kalau yang masih pengapiannya masih pelatih kan suka diketok pakai obeng sama tang, dan itulah gunanya obeng. Dan yang ketiga itu busi cadangan. Kita harus mau busi cadangan karena Vespa itu rentan terkena busi basah, busi mati, dan apalah masalah kelistrikan di busi. Dan yang ketiga harus membawa kabel-kabel yaitu ya seperti kabel persneleng, kabel kupling, kabel gas. Yang terutama kabel kupling yang rentan putus. Dan yang ke berapa ya? Keempat kelima. Ya itulah, harus membawa kunci T11 yang terutama untuk kalau ada yang longgar baut 11-nya bisa di pagehin lah, kalau kata Sundanya di gitulah. Saya gak tahu, saya bukan orang gak lancar bahasa Indonesia saya. Dan yang keempat harus membawa stud kupling. Itu gak wajib sih, tapi kalau jaga-jaga ya mending bawa stud kupling, kobangan, apalagi spi magnet, spi kupling. Dan itulah kenala di Vespa, emang cerita suka dukanya di sana. Dan yang selanjutnya kita harus bawa tracker gunanya untuk membuka kipas magnet di saat penggantian spi magnet atau ada kendala yang lain. Mending kita jaga-jaga aja lah bawa tracker gitu. Yang ke selanjutnya, oli samping itu wajib bawa oli samping cadangan, apalagi kita touringnya jauh sampai ke Bali, ke Aceh, atau ke luar kota gitu. Oli samping minimal bawa 2 botol lah kalau perjalanan jauh, kalau gak mau ribet beli di jalan gitu. Busi juga sama, gak apa-apa juga gak bawa gitu ya, tapi kalau mogok di tengah-tengah hutan kan ribet juga gitu. Yang selanjutnya pastilah ada yang bawa, ada yang enggak, yaitu ban serep gunanya ya kalau ban kita meledak atau apa kan udah ada ban serep itu enak, enggak. Tapi di Vespa itu ya gimana ya,
kan satu fasilitas saudara, bisa juga banyak yang tolong gitu, tapi kita antisipasilah untuk tidak merepotkan orang lain. Kita mandiri lah, bawa cadangan, mau itu busi, kabel-kabel, stud kopling, ban serep, oli samping atau apalah. Dan yang selanjutnya kita harus, ya pastilah ini, kita harus sehat, jangan memaksakan. Kan nanti ribet juga kalau sama teman-teman, sama rombongannya. Kalau kita sakit satu orang, yang lain kan juga ngerepotin gitu. Ya, intinya itu harus sehat. Yang kedua, uang. Ya masa kita gak bawa uang gitu kalau mau touring. Jangan sampailah anak Vespa kayak yang sekarang kan banyak yang ngemis buat pulang, ngemis buat beli bensin, apalagi sampai memaksa gitu minta uang, maupun ke sesama anak Vespa ataupun bukan anak Vespa gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita sebelum berangkat pastikan cek kondisi motor, maupun itu dari oli mesin, busi ya, platina atau CDI. Yang sudah CDI ya cek CDI-nya. Dan jangan lupa cek karbu itu penting. Kalau karbu udah ngaco, mending ganti dulu lah atau perbaikin dulu. Yang utamanya sih harus harus kalau touring jauh itu mending setting dulu biar irit tapi tenaganya enak, ya hemat uang lah gitu. Dan harus bawa juga kunci yang lain gitu, seperti kunci 14, kunci 12, kunci 10 untuk benerin yang lain lah. Dan oh iya, yang terutama itu surat-surat itu ya. Tapi kalau ekstriman kan jarang ada yang surat-suratnya komplit gitu kan ya. Tapi kalau yang standaran lah, alangkah baiknya diadakan surat-suratnya, pajak jalan. Tapi kita juga harus menghargai Vespa ekstrim gitu ya. Vespa ekstrim itu malahan lebih bagus persaudaraannya menurut saya pribadi gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita antisipasi lah untuk membawa helm. Tapi rata-rata sih orang bawa helm gitu ya kalau mau touring. Tapi kalau ekstriman kan saya turut inilah, lebih baik yang ekstriman juga pakai helm, alangkah baiknya gitu. Tapi ya enaknya gimana lah gitu. Tapi kalau yang standaran lebih baik harus ini mau wajib pakai helm, karena helm itu terutama keselamatan. Yang kedua kan biar anget juga kan di perjalanan gitu. Apa lagi ya? Oh iya, di sini saya menyarankan untuk mengecek lampu. Kalau touring siang sih lampu gak wajib lah gitu. Tapi kalau malam lampu itu wajib, karena yang satu keselamatan untuk diri sendiri, dan yang kedua keselamatan untuk orang lain. Kan nanti kalau di daerah yang tidak ada lampu jalan gitu, kalau ada yang sama-sama gak pakai lampu kan bisa apalah gitu ya. Semoga tidak terjadi apa-apa gitu, tapi lebih alangkah baiknya kita pakai lampu. Dan di sini saya akan
membahas lagi tentang untuk diri kita sendiri gitu. Yang ke satu kan saya tadi sudah menjelaskan, yang satu harus sehat, kedua bawa uang, dan ketiga bawa baju cadangan, yaitu pasti wajib lah, setiap orang pasti bawa gitu. Bawa jaket untuk ya kalau touring malam kan dingin, ada apa gitulah ya. Dan ketiga, kita kan lagi di musim hujan nih, mending kita bawa jas hujan untuk jaga-jaga buat hujan lah, tapi kan bisa neduh gitu. Tapi kalau mau cepet ya pakai jas hujan gitu. Dan sekarang kan lagi masa pandemi gitu, jangan lupa pakai maskernya. Kalau anak Vespa ya bisa jaga jarak lah gitu, tapi kan setidaknya kita memakai masker, mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah gitu. Dan ketiga gak tau lah nomor berapa. Dan selanjutnya kita bawa makanan sendiri lah biar hemat uang gitu ya, seperti bawa mie, bawa kopi, bawa susu, bawa rokok sendiri. Yang terutama yang selalu saya bawa yaitu kompor sama alat masaknya. Yang ke satu lebih hemat, yang kedua gak usah ke warung, gak bolak-balik gitu ya. Dan gunanya itu saya kalau touring gitu bawa kompor, nyeduh mie sendiri gitu, jadi gak beli di rumah, di kampung sendiri beli mie langsung, bawa mangkok, bawa sendok, peralatan untuk makan lah gitu. Jadi kalau bawa sendiri itu enak, hemat, dan gak bolak-balik ke warung, ke sana ke sini. Dan untuk rokok ya, untuk yang suka merokok ya mending beli rokok di kampung sendiri. Kan di kampung sendiri bisa lebih murah. Kan kita gak tahu tempat touring itu bisa lebih mahal atau lebih murah, tapi lebih baik kita bawa dari rumah sendiri. Dan enaknya bawa kompor itu bisa apalah gitu. Touring pakai sepatu, pakai sarung tangan, ya terutama lah buat touring malam, karena saya touring jarang gitu siang ya. Jadi kalau malam enak pakai sarung tangan, pakai sepatu, pakai jaket, pakai helm, pakai masker, pakai celana panjang, enak hangat gitu. Dan yang selanjutnya kita membawa kantong lah. Kantong itu penting untuk menyimpan barang-barang, baju, makanan atau apapun lah. Dan lebih enaknya lagi kalau kita bawa tenda gitu. Keunggulannya apa? Kalau tenda itu kan kalau tidur nggak ada yang ngeliat gitu, dari ngeliat muka sendiri, muka saya gitu. Saya pribadi kan suka bawa tenda, tapi umumnya gitu ya, anak Vespa itu tidur di masjid, gak di pom atau di emperan. Tapi saya menyarankan ya kalau yang tidur di masjid gitu, mohon untuk tolong tidak tidur di dalam masjid, karena masjid itu tempat ibadah, bukan tempat tidur. Dan lebih baik itu kita harus berbicara dulu kepada marbot atau yang nunggu masjid gitu. Kita minta izin, Pak, saya minta izin, saya mau tidur di luar masjid karena saya dalam perjalanan touring mau ke kota ke kota ini, kota itu gitu. Itulah alangkah baiknya kita ngomong gitu. Kalau bahasa Sunda mah hade goreng kubasa, gitu. Dan yang selanjutnya kalau tidur di pom juga harus izin sama satpam, kalau gak ada satpam ya sama pegawai pomnya gitu. Alangkah baiknya kita ngomong dulu gitu. Kalau di emperan kan jarang gitu ya, ada yang nunggu malam gitu kan udah tutup ya, apa-apalah tidur di emperan, gak bicara dulu juga, masa
di emperan kalau di toko harus diketok dulu ngebangunin orang kan gak enak, mending ya udahlah tidur aja dulu, lalu bangun harus lebih awal dari buka tokonya, itu lebih enak daripada kita diusir itu. Dan ini satu lagi untuk budaya anak Vespa gitu ya, umumnya gitu, kalau yang bawa amunisi gitu ya, tolong banget jangan minum di dekat masjid gitu kalau lagi istirahat jangan minum di depan masjid gitu kan, masjid tempat ibadah gitu, kita bebas gitu ya dalam amunisi gitu. Ya rata-rata lah orang mengkonsumsi gitu di Vespa ya pastilah. Dan jangan diumum lah gitu, jangan diumum, jadi jangan mencoreng anak Vespa, tapi anak Vespa itu udah biasa ya, udah umum gitu, tapi ya lebih baiknya jangan di dekat umum gitu. Dan bawa amunisi itu saya sarankan ya, minum sih boleh, tapi jangan lagi di perjalanan gitu. Kalau lagi di perjalanan cuman ngangetin ya gak apa-apa, tapi kalau di perjalanan sampai mabuk ya sampai parah gitu, janganlah. Tapi kita harus kontrol gitu, dimana waktunya kita minum sedikit, dimana kita harus minumnya banyak. Kalau banyak-banyak kan sambil mengendarai Vespa kan takutnya ada amit-amit ya, semoga tidak terjadi pada kita, amin, kecelakaan atau apalah namanya musibah kan gak ada yang tahu, makanya jangan dibuat-buat gitu. Dan usahakan touring itu mending pelan-pelan daripada kita ngebut ya, emang ngebut sampainya cepat gitu, tapi mending kita lambat tapi selamat, tapi daripada ngebut tapi ya begitulah. Tapi semoga jangan terjadi kepada kita para skuteris Indonesia. Dari saya sekian sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Maaf saya ngomongnya gak bisa saya bahasa Indonesia, saya aslinya dari Garut, Jawa Barat, jadi saya kalau Sunda lancar gitu. Dan sampai sinilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Satu Vespa sejuta saudara, salam satu aspal. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.